Kali ini dari Ketua DPR Komisi 11 Muhammad Misbakun yang mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8% oleh Presiden Prabowo memang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN. Menurut Misbakun, Indonesia kini tidak hanya berkompetisi dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina, tapi juga dengan Vietnam untuk memperoleh penanaman modal asing. Ya, Indonesia menyumbang 52 sampai dengan 54% pertumbuhan ekonomi di ASEAN, namun nilai ekspor Vietnam 3 kali lipat dari Indonesia. Investasi asing langsung di Vietnam meningkat 9,4% di sepanjang tahun 2024. Memang kalau soal investasi PMA di Vietnam ini kita bisa lihat dalam komentar berikutnya. Iya Sinta, kalau soal investasi PMA di Vietnam memang sudah kita lihat dari beberapa tahun yang lalu Indonesia ini sudah kalah jauh Sinta. Bahkan perusahaan teknologi dari Amerika Serikat Nvidia saja ini yang sudah makan gultik di Blok M, bahkan akhirnya membangun pabriknya malah di Vietnam. Ini sebetulnya menarik ya untuk kita cermati ya, belum lagi Apple nih di saat masih kisruh bersama dengan pemerintah kita di Vietnam, Apple ini sudah berinvestasi atau sudah berkomitmen dengan nilai yang boleh dibilang cukup tinggi, padahal penjualan iPhone paling tinggi di ASEAN ya di Indonesia. Banyak loh di Indonesia ini yang belanja dan juga berminat sama iPhone nih, tapi kenapa iPhone kok kayaknya ragu-ragu, mikir-mikir gitu ya untuk berinvestasi dan juga mungkin untuk membangun komitmen ya di Indonesia. Iya, memang semua menuntut hal yang sama Sinta. Insentif Vietnam yang katanya lebih menarik dan juga kepastian hukum yang relatif lebih terjamin. Ya pastinya Aneka ini juga menjadi hal yang penting, namanya juga investor pasti tujuannya kan supaya cuan ya. Nggak ada investasi yang gratisan gitu ya. Apalagi juga kalau misalnya nilainya besar pasti ingin untung yang lebih besar juga. Dan Vietnam ini sudah membuktikan kualitas dengan produksi dalam negerinya yang diakui oleh dunia dan juga menghasilkan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Iya Sinta, tapi jangan lupa Vietnam ini bisa membukukan ekspor hingga 3 kali lipat dibanding Indonesia. Ini juga karena dukungan dari Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat, di mana Indonesia tidak punya perjanjian ini Sinta. Nah memang ini juga menjadi hal yang penting ya dan PR bagi pemerintah untuk bisa terus memperbanyak perjanjian dagang internasional agar peluang kita nih untuk bisa memasuki pasar internasional ke depannya semakin terbuka lebar. Iya Sinta, kita harapkan akan ada gebrakan untuk mendorong UMKM agar bisa go internasional begitu ya. Kita tunggu seperti apa nanti gebrakan dari pemerintah dan kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program cek kesehatan gratis akan berjalan pada 10 Februari 2025. Ya, hal ini sudah diputuskan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 5 Februari kemarin. Budi mengungkapkan program ini ditargetkan menjangkau 280 juta menerima pada tahun ini dan menurutnya ini merupakan salah satu program terbesar pemerintahan Prabowo selain imunisasi dan makan bergizi gratis. Ia juga membenarkan anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai 4,7 triliun rupiah di tahun ini. Adapun rencananya pemberian cek kesehatan gratis akan diberikan kepada anak usia di bawah 6 tahun yang tengah berulang tahun, baik dari Februari, Maret hingga April di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Sedangkan untuk anak sekolah, pemberian program cek kesehatan gratis diberikan saat masuk sekolah supaya tidak terjadi antrean mengular di puskesmas. Ya, Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan adanya program screening kejiwaan mulai dari anak sekolah SD, kemudian untuk dewasa yang sudah di atas 40 tahun bisa diberikan screening untuk penyakit kanker. Ya, Aneka dengar-dengar mulai 10 Februari 2025 ini nanti akan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Wah, ini kabar baik ya. Ini pasti disambut antusias ya oleh masyarakat kita. Iya, pastinya ini program yang terus dinantikan ya. Apalagi kita tahu ya Sinta, vaksinasi untuk anak ini kan biayanya besar sekali begitu. Dan kalau memang ini adalah program baru yang akhirnya dicanangkan di pemerintahan Prabowo, mungkin boleh diceritakan Sinta rinciannya seperti apa? Ya, Menteri Kesehatan kita begitu ya, Pak Budi Gunadi Sadikin ini menyatakan bahwa program ini akan menjangkau sekitar 280 juta penerima di tahun ini. Jadi kebayang nggak ini cukup banyak begitu ya dan harapannya juga ini programnya bisa berjalan dengan lancar ya Aneka ya. Wah 280 juta nih artinya hampir seluruh penduduk Indonesia. Keren juga kalau segitu banyaknya
Berarti program ini memang cakupannya sangat luas ya Sinta, dan kita harapkan anggarannya juga ada ya. Iya, dan nanti ke depannya ini selain persoalan cek kesehatan gratis, ada juga program imunisasi dan makan bergizi gratis. Jadi nggak cuma fokus ke satu aspek kesehatan, tapi juga ke holistik ya nanti seperti apa. Wah, lengkap banget ya. Saya pikir ini memang bagus sekali untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dari usia dini. Karena imunisasi dan gizi yang baik ini kan fondasi penting juga untuk pertumbuhan anak, terutama otak begitu. Dan ini juga nantinya akan mempengaruhi pendidikan anak itu. Setuju banget Ana, dan cek kesehatan ini memang difokuskan ke beberapa kelompok. Anak usia di bawah 6 tahun yang ulang tahun dari Februari sampai April akan dapat cek kesehatan gratis di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Oh, jadi fokusnya memang mungkin lebih ke anak-anak dulu begitu ya Sinta ya. Tapi program ini sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak kecil tapi juga mencakup ke anak sekolah begitu kan? Betul sekali Ana, dan buat anak sekolah cek kesehatannya diberikan saat mereka masuk sekolah. Ini tujuannya agar nggak bikin antrean panjang di puskesmas ya. Jadi ini akan lebih efisien lagi, lebih hemat waktu lagi. Tapi yang jelas semoga saja screening ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi hasilnya juga diharapkan nanti bisa maksimal ya. Gitu, jangan sampai nanti hasilnya salah begitu ya Ana ya. Iya, ini menjadi harapan kita bersama ya. Dengan begitu distribusi pelayanan kesehatan ini bisa lebih merata. Tapi apakah cek kesehatannya ini hanya secara fisik saja atau ada yang lain, misalnya melibatkan juga cek darah begitu misalnya? Nah, menariknya ada juga program screening kejiwaan mulai dari anak SD. Jadi bagi orang dewasa di atas 40 tahun ada screening untuk deteksi dini penyakit kanker. Jadi ini cukup lengkap ya, ada kejiwaan lalu juga ada kanker juga gitu. Jadi artinya ketika ada screening atau tes lebih dini kita lebih bisa tahu ya, bisa mengambil langkah-langkah lebih cepat lagi untuk proses pengobatan selanjutnya. Wah, ini penting sekali Sinta, jangan sampai nanti setelah masuk ke dunia kerja baru kelihatan nih orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu begitu ya, dan kita tahu ini kan sering terabaikan begitu ya, padahal bisa berdampak jangka panjang dan akhirnya mempengaruhi produktivitas di sebuah perusahaan misalnya, dan akhirnya juga nanti dampaknya ke pertumbuhan ekonomi jangan-jangan begitu. Betul sekali. Kan. Jadi lebih baik memang kalau dideteksi lebih awal ini bisa mencegah penyakit-penyakit serius yang berkembang lebih parah. Iya Anneke, dan kalau kita lihat program sebesar ini pastinya butuh anggaran yang tidak sedikit ya. Anggarannya pemirsa ini mencapai 4,7 triliun rupiah di tahun ini. Wow, artinya tidak main-main ya, 4,7 triliun rupiah ini cukup besar. Tapi kalau dipikir-pikir investasi di bidang kesehatan ini kan memang penting. Karena kalau masyarakat sehat, tadi kita bilang produktivitasnya juga mungkin bisa meningkat dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara juga Sinta. Iya, dan sebenarnya kalau dikelola dengan tepat ya atau dikelola dengan baik ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Bayangkan ya, dengan deteksi dini penyakit, biaya pengobatan ini tentunya bisa ditekan karena nggak perlu menunggu sampai sakit parah gitu ya misalnya. Iya, tapi memang kita tidak boleh menutup mata ya Sinta, akan banyak sekali tantangannya. Misalnya saja nih soal kesiapan fasilitas kesehatan, lalu juga jumlah tenaga medis, belum lagi distribusi alat kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Kita jangan melihat daerah-daerah besar seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya begitu. Tapi untuk kota-kota yang terpencil, apalagi yang berada di kepulauan-kepulauan kecil, ini kan pasti akan cukup menantang ya Sinta. Ya, dan ini memang menjadi salah satu PR ya atau tantangan yang cukup besar. Puskesmas dan klinik ini memang harus siap ya dari segi alat medis, tenaga kesehatan, dan tentunya sistem administrasinya agar pelayanannya ini bisa tetap optimal. Iya, jangan lupa terkait dengan edukasi ini juga penting disampaikan ke masyarakat Sinta, biar mereka sadar manfaat program ini dan tidak ragu untuk ikut serta. Karena masih ada yang mungkin menganggap kalau gratisan ini tidak bagus, padahal ini kan program pemerintah yang kualitasnya bisa terjamin begitu. Dan ada juga mungkin yang di daerah-daerah terpencil justru takut gitu kalau harus disuntik misalnya vaksinasi, dimana kita tahu vaksinasi juga ini kan sebenarnya cukup kontroversial. Atau bahkan juga mereka takut dengan hasil screeningnya begitu ya. Jadi nggak usah check up deh karena takut, sebaiknya jangan ya. Tahu lebih awal itu lebih baik, dan seperti tadi disampaikan bahwa ini lebih bisa menekan biaya jika ternyata nanti sudah sakit lebih parah. Dan semoga saja kira-kira program ini mungkin kedepannya bisa berlanjut ya, bukan hanya di tahun ini saja, dan tahun-tahun berikutnya ini akan masih terus berlanjut begitu Anneke. Iya, dan kita memang berharap ini bisa berkelanjutan ya, seperti yang Sinta sampaikan tadi, kalau ternyata penyakit-penyakit ini bisa dideteksi lebih awal dan akhirnya pengobatannya juga bisa dilakukan dari awal, mungkin juga bisa menghemat BPJS Kesehatan nantinya yang harus membayari penyakit-penyakit yang sudah terlanjur membesar karena kurangnya deteksi itu begitu. Dan kalau program ini akhirnya sukses, ini mungkin bisa menjadi model juga untuk program kesehatan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan mungkin
cakupannya juga bisa lebih luas lagi. Tidak hanya untuk anak-anak dan juga lansia, tapi juga untuk semua kalangan. Jadi kita juga bisa dapat, Kak Sinta. Iya, jadi kita dukung sama-sama ya. Jangan sampai kita ini tidak mendukung program ini, dan jangan lupa juga program ini akan dimulai pada 10 Februari 2025. Jadi jangan kelewatan ya, siapa tahu ada keluarga atau tetangga yang bisa memanfaatkan program ini, Anaka. Iya, betul sekali. Jaga kesehatan itu memang sangat penting dan kesempatan seperti ini sayang sekali kalau dilewatkan.